Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya alladzi la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ucapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan hari ini. Di pagi hari kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah yang mulia di mata Allah SWT, dengan bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita bisa duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan dan Rasul menyampaikan. Dalam hal ini kita akan bahas apa saja sih amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pada saat ketika kita masuk di bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini bulan terakhir di Hijriah, bulan ke-12, dan bulan ini salah satu masuk di bulan Arba'atul Hurum, 4 bulan yang haram yang dimuliakan oleh SWT. InsyaAllah ini semua apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, saya hanya membacakan saja. Semoga ini adalah bagian ilmu bagi kita semua. Dan apa yang disampaikan ini InsyaAllah kalaupun ada perbedaan, nanti akan kami sampaikan beberapa pemahaman yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT hari ini, di subuh ini yang mulia, karena waktu subuh ini adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu memuliakan dan mencintai beliau. Memuliakan dan mencintai beliau adalah kita patuh dan taat kepada perintahnya. Dan yang Allah perintahkan lagi adalah kita bersolawat, memberikan penghormatan kepada baginda kita. Suratnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat. Maka solawat ini harus dijadikan zikir mutlak, zikir yang bebas waktunya. Beda dengan zikir muqayyad. Muqayyad itu sudah ditetapkan waktunya dan bacaannya. Kalau solawat itu mangga sambil duduk, sedang santai dan seterusnya. Lidah baca dengan membaca solawat itu adalah luar biasa. Membacakan solawat kepada baginda Rasulullah, saya selalu menyampaikan karena ini supaya menjadi ilmu di benak kita, bahwa hanya bedanya di dalam teknik membaca solawat saja. Ada yang tekniknya dengan cara dilakukan, ada juga yang teknik caranya hanya dibacakan tadarruan wa khufiyah, pelan-pelan dan tidak dikeraskan. Dua hal yang berbeda, yang jangan sampai kita nanti hal tersebut jadi memeretakkan ukhuwah Islamiyah. Apalagi saling dengki di antara dua pemahaman itu, jangan. Rugi besar kita udah hidup sementara, urusan bacaan sholawat aja saling menyalahkan. Tapi harus yang ada di dalam diri kita bertoleransi, saling menghargai. Itulah yang harus diutamakan di zaman sekarang ini. Dengan berbagai pemahaman yang ada di masyarakat, kita harus bijak bahwa ternyata ilmu di dalam masalah urusan agama itu luas ya, tidak hanya satu pemahaman. Yang biasanya orang fanatik itu biasanya dia yang satu pemahaman taunya.
Kalau saya alhamdulillah sama Allah diberikan kehidupan selama perjalanan cari ilmu itu, berbagai pemahaman saya sudah mendapatkan ilmu. Dan ilmunya bukan dengar dari orang, tapi langsung ngaji pada saat ketika proses pembelajaran. Ya, jadi sekarang ini sudah berpikir bahwa apa sih yang mau diperdebatkan? Yang harus kita utamakan adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Sekali lagi, mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin berbahagia, kita akan coba sampaikan terkait masalah apa sih sebetulnya amalan yang diutamakan di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini harus sudah persiapan sebetulnya, karena sekarang sudah menjelang habisnya bulan Hafid atau bulan Zulqaidah. Dan sekarang sudah banyak kloter-kloter di bulan Zulhijjah ini. Makanya bulan Zulhijjah itu salah satu dimuliakan karena adalah pada saat itu proses haji. 2 bulan Zulqaidah dan Zulhijjah. Sekarang udah kloter keberapa ya? Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji. Nanti kita akan coba sampaikan. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mendengarkan yang pertama terhadap keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah. Keutamaan beramal di 10 hari di bulan Zulhijjah itu diawali dengan ada di dalam Al-Quran surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin asri walayalin asr. Allah bersumpah walayalin asrin, demi malam yang 10. Di sini itu di dalam tafsir ada beberapa yang para ulama. Yang pertama walayalin asrin itu adalah 10 hari menjelang Ramadan. Ada yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 2 hal yang berbeda, tetapi 2 hal tersebut mulia harinya. Jadi teman-teman hadirin berbahagia, 10 hari di bulan Zulhijjah itu adalah hari yang mulia. Hari di mana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Sehingga sumpahnya Allah itu kan di dalam Al-Quran itu pasti sumpahnya makhluk. Wal asri, demi waktu. Allah itu bersumpahnya bukan atas nama yang lain, tapi nama yang ciptaannya. Beda dengan kita. Sumpahnya jangan ngikutin hak Allah. Kan kita kadang demi bumi dan langit itu salah dalam agama. Bukan menyalahkan ya. Bahwa yang boleh, yang bersumpah adalah Allah, dia akan bersumpah kepada makhluknya. Wadduha, demi waktu duha. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah ketika bersumpah itu satu kalimat, wallahi, tallahi, banyaklah, demi Allah. Kalau sudah orang demi Allah berarti sudah bersumpah. Tidak boleh kita mengatakan demi langit, demi matahari, itu hak Allah. Kan suka ada itu ya, suka yang sumpah begitu ya. Demi apa gitu ya itu. Nah, kita yang sebetulnya di sini harus kita tahu bahwa agama itu menganjurkan ketika pada saat kita bersumpah di mata Allah Subhanahu wa taala, nah, itu adalah betul-betul ada konsekuensinya. Karena ketika sumpah palsu itu, sumpahnya untuk menghalangi membela diri itu adalah orang-orang munafik. Di dalam surat Al-Munafikun itu kan ittakhadu aymanahum junnatan an sabili. Jadi orang munafik itu suka membuat protek dirinya dengan menggunakan sumpah untuk menyampaikan kepada orang lain. Orang munafik itu, wallahi demi Allah, padahal dia bohong. Itu salah satu karakternya di dalam surat Al-Munafikun. Allah ceritakan yang suka bersumpah dan sumpahnya palsu, kesaksian itu adalah orang-orang munafik. Kembali kepada materi, Allah bersumpah luar biasa ketika Allah bersumpah di waktu 10 hari pertama. Di sini 10 daripada Zulhijjah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan 10 hari ini. Hadisnya riwayat di sini Ibnu Majah, Tirmidzi, Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini pamannya Rasulullah. Ibnu Abbas ini radhiyallahu an, seorang paman yang pinter. Makanya doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu kan dicontoh oleh seorang orang tua kepada anaknya. Jadi kalau lihat anak itu bapak-bapak
ketika sedang belajar, doanya Rasulullah itu kepada Ibnu Abbas ini, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kalau saya melihat anak saya itu begitu, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, pahamkanlah masalah agama anak saya. Hebatkan dalam agama yang sedang mencari ilmu anak saya. Wa alimnu ta'wil, dan ajarkan dalam memperluas ilmu. Itu kita harus begitu sebagai orang tua. Bagaimana Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas sehingga sahabat ini pintar. Nah, ini Ibnu Abbas sebagai rujukan ulama-ulama pada saat ketika sahabat Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal. Jadi banyak sahabat itu yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, ini yang dalam hadis ini menjelaskan dari walayalin asri, 10 hari itu. Jadi kalau tafsir itu ditafsirkan Al-Quran oleh Al-Quran. Saya pernah belajar begitu. Walaupun tidak mahir ya, karena para ulama yang mahir. Tafsir itu dilakukan oleh Al-Quran dan ditafsirkan oleh hadis, dijelaskan. Jadi ini seperti Fatihah ketika disebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya Allah, berilah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Orang yang diberikan nikmat itu siapa? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, surat keempat ayat 69. An'amahullahu minan nabiin, yang diberikan nikmat itu para nabi, kata Allah di dalam Al-Quran. Kedua, wasidikin, orang-orang benar, sidik. Wasyuhada, orang yang sungguh-sungguh. Dan wassolihin, orang-orang salih. Jadi tafsir itu begitu, Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Ini yang menemukan para ulama yang pintar. Saya hanya membaca, mendengar. Atau ditafsirkan dari Al-Quran, Rasulullah jelaskan Al-Quran itu. Ya, seperti contoh kalau Al-Quran dengan hadis, ketika Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang beriman, ya, apabila ada waktunya masuk ke Jumat, fas'au ila dzikra, segera untuk berjumatan. Kalau lihat konteks Al-Quran itu kan panggilannya amanu, orang beriman, seperti puasa. Siapapun yang beriman harus melakukan sholat. Coba lihat di dalam Al-Quran tidak ada sholat Jumat itu keterangannya harus laki-laki, tidak ada. Makanya muncullah hadis al-Jum'atu wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'an, kecuali 4. Pertama awim mur'atun, perempuan kata Rasulullah. Asobiyun, anak-anak gak wajib. Awmaridun, orang yang sakit. Saparun, orang yang sedang melakukan perjalanan. Itu tidak wajib berjumatan. Makalah banyaklah masyarakat wanitanya tidak sholat Jumat, anak-anaknya belajar Jumat, boleh lah dibawa sama ayahnya. Jangan sampai bawa anak ke masjid Jumatan ngeramekeun. Harusnya dibawa sama bapaknya. Didampingi di sampingnya, bawa anak itu harus dibelajarkan bagaimana belajar untuk menghormati waktu-waktu yang hebat di mata Allah SWT. Termasuk Jumatan. Di sini kalau Jumatan tuh rame di atas ya. Kalau saya lagi khotib terganggu. Ya. Makanya bapak-bapak yang punya anak kendalikan pada saat Jumatan. Boleh masuk di masjid, tapi kendalikan anak itu supaya diajarkan. Ya. Nah salah satunya itu, jadi ditafsirkan. Makanya ketika hadis yang tadi saya sampaikan, ada yang mendoifkan, bahkan tidak bisa menjadi hujah, menjadi alasan untuk menafsirkan Al-Quran itu, maka pemahaman di masyarakat itu, salah satunya contoh komunitas Ahmadiyah. Ahmadiyah itu salah satunya, dia sholat Jumat itu wajib bagi perempuan. Makanya masjid-masjid Ahmadiyah itu suka ada sholatnya. Nah, ketika Imam Mirza Ghulam Ahmad itu menafsirkan Al-Quran, sekali lagi Imam Mirza Ghulam Ahmad itu seorang imam yang dikultuskan oleh jamaahnya Ahmadiyah itu sebagai Imam Mahdi atau sebagai Imam Mujadid. Salah satu kitabnya yang dikarang oleh Mirza Ghulam Ahmad itu Tazkirah 11 jilid. Saya pernah lihat dan saya pernah baca di perpustakaan. Pernah lihat. Nah itu yang kenapa sesatnya itu karena Ahmadiyah itu mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah seorang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini la Mahdiyah, dalam hadis itu la Mahdiyah ila Isa, kata Rasulullah. Tidak ada satupun Imam Mahdi kecuali Nabi Isa. Makanya pemahaman kita bahwa Imam Mahdi itu akan turun yang nanti akan merapihkan dunia ini, mendekati yaumil qiyamah itu nanti akan turun Nabi Isa itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah membunuh Dajjal. Nah, ini salah satu penafsiran. Nah, di dalam keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu ada satu hadis yang menjelaskan terkait bahwa 10 hari di dalam surat Al-Fajr itu adalah di bulan Zulhijjah. Begini kalimatnya. Ma min ayamil amali shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam.
yakni ayyamul asri. Nah, jadi gitu ya. Kalimatnya udah kata Rasulullah itu tidak ada satu amalan yang sangat amalan soleh yang sangat dicintai ahabba ilallah. Jadi dicintai sama Allah. Min hadil ayam terkait masalah waktu malam itu. Ini para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan walayalin asrin 10 hari. Yakni ayyamul asri, yaitu kata Rasulullah 10 hari. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala jihadu fi sabilillah qala. Tidak pula jihad di jalan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan. Jadi melebihi daripada jihadnya fi sabilillah. Nah, di sini dalam hadis ini mengatakan bahwa disebutkan yakni ayyamul asri itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi hadirin yang berbahagia, kita ini sekarang pun di bulan Zulqaidah itu kita sedang masuk di bulan haram, bulan yang dimuliakan. Di mana Rasulullah mengatakan ketika kita beramal soleh Allah lipatkan. Kan kalau dalam Al-Quran itu ketentuan pahala itu 1 pahala dibalas 10 kebaikan. 1 pahala dibayar 700 kebaikan bahkan melebihi. 1 pahala dibalas bighairi hisab, tanpa batas, sabar. Nah, tetapi pada saat di bulan Zulqaidah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, di bulannya Rajab, 4 bulan arba'atu hurum itu, maka ketika kita beramal soleh itu Allah lipatkan. Wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi Allah sekehendaknya melipatkan. Ini kadang enggak tersampaikan. Yang tahun itu Ramadan aja Pak Haji. Ramadan masuk, wah luar biasa. Ramadan tuh memang hebat karena raja jam bulan. Tetapi di 4 bulan haram pun ketika kita beramal soleh itu luar biasa Allah lipatkan pahalanya. Dan sebaliknya apabila seseorang bermaksiat di bulan 4 haram ini juga Allah lipatkan dosanya. Hati-hati. Nah itu. Jadi kita harus tahu bahwa 10 hari 10 hal yang disebutkan di dalam surat Al-Fajr di ayat 2-nya itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Makanya pada kesempatan hari ini kita akan coba melihat amalan yang apa saja di bulan Zulhijjah. Ini perlu tahu. Kalau di bulan Ramadan sebelum persiapan Ramadan kita dijelaskan bagaimana ketika orang masuk bulan Ramadan, bagaimana yang harus ditingkatkan, ini luar biasa. Nah, sekarang pun kita akan masuk ke bulan Zulhijjah itu. Maka kita perlu tahu apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Wahai umatku, kata Rasulullah, bahwa ada amalan utama, amalan yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Saya hanya menyampaikan ya, saya juga sedang berusaha untuk bahwa amalan itu dikerjakan. Jadi saya juga menyampaikan itu belum tentu mengerjakan secara optimal, tapi menyampaikan saja. Yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada kita perintahkan itu adalah puasa di bulan Zulhijjah. Nah, dalam puasa ini hadirin banyak variasi pemahaman di masyarakat. Kita coba sampaikan. Jadi semuanya berdalil. Ini contoh begini. Ada pemahaman pertama bahwa puasa di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Noyod, makanya di masyarakat ada ayo saum di tanggal 1 Zulhijjah. Ada pemahaman yang kedua bahwa puasa di bulan Zulhijjah itu memang dianjurkan untuk puasa, maka pada saat tanggal 1 sampai 9 puasalah sesuai dengan perintahnya Rasulullah Senin, Kamis atau Daud. Jadi kata pemahaman 2 nggak ada itu yang harus dari tanggal 1. Padahal sebetulnya ada hadisnya. Jadi gini teman-teman, biasanya perilaku ibadah di masyarakat berbeda pemahaman, sebetulnya hanya pengambilan hadis yang berbeda. Nah, ini harus dipahami. Karena kitanya ngajinya satu pemahaman, baca hadis dengernya dari ulamanya satu pemahaman, ya kitanya gitu aja. Dengar yang lain, beda ini. Enggak gini. Padahal sebetulnya masih banyak. Makanya alhamdulillah sama Allah saya ditakdirkan. Dulu itu saya ngaji sampai jam 12 malam. Ulama ini beda, saya ngaji. Saya ngaji Bulughul Maram, Fathul Qorib ketika saya di pesantren, kitabnya NU. Saya ke Bulughul Maram belajar full. Berbeda itu, coba baca dua-duanya. Itu 2 hal yang berbeda dalam masalah fikih. Makanya muncul di masyarakat itu berbeda. Makanya kalau dua-duanya ngaji, bijak kita. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kata Rasulullah begini. Ini dari beberapa istri Nabi Rasulullah SAW, dari Hudaidah bin Khalid. Jadi istrinya Rasulullah itu ada namanya Hunaid.
Rasul mengatakan amba di azwajin nabi, dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkatalah istrinya Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi wasallam di sini kalimatnya adalah yasumu tis'a dil hijjah. Jadi wa yauma asyura, jangan lupa asyura ya. Yasumu tis'a dil hijjah. Dzul hijjah maksudnya. Jadi Rasulullah tuh biasa puasa di 9 hari di Dzul hijjah. Makanya ada pendapat, ya di sini dasarnya boleh puasa di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Noyod. Tapi ada juga, oh jangan tuh. Pendapat yang kedua boleh so puasanya Daud aja. Tanggal 1 puasa, 2-nya batal, 3-nya saum, 4-nya batal sampai tanggal 9. Tanggal 9 itu utama karena hadisnya yang mendukung. Saumul Arafah. Puasa di waktu Arafah, di tanggal 9. Nih, teman-teman hadirin berbahagia, tanggal 9 ketika haji wukuf, itu setar wukufnya itu zuhur. Coba Bu Haji yang sudah haji. Setar wukufnya 9 udah zuhur ya. Tidak dari pagi. Makanya suka ada beda tanggal 9 puasanya. Karena setar awal wukuf itu bukan dari subuh. Beda dengan saum. Saum itu kan kita setelah azan subuh saum. Nah, wukuf di Arafah perintahnya setar awalnya itu dari zuhur. Setarnya. Dua hal yang berbeda, tapi ada perintah untuk saum di bulan Arafah. Makanya sering berbeda Idul Adha ini. Besok aja ada cerita di Mekah itu tanggal Zulhijjahnya tanggal 16 ya, hari Ahad. Di Indonesia hari Senin. Nah, biasanya ada komunitas masyarakat Islam di kita, kalau urusan Zulhijjah dia pakai hilal global. Jadi melihatnya ke seluruh dunia. Karena haji ini hajatnya Mekah, maka komunitas ini menyampaikan bahwa kita acuannya Mekah. Gitu. Makanya kalau Mekah nanti hari Ahad itu adalah Idul Adha, maka nanti akan ada yang duluan di Indonesia. Karena komunitas melihatnya hilalnya adalah melihat Mekah saja. Tapi ada juga pemahaman Kementerian Agama, pemerintah kita, kalau DKM Baitur Rahim, kita mengikuti pemerintah ya. Itu melihat nanti hilal pada saat tanggal 1 Zulhijjah. Sumun waktunya baru. Jadi nanti pada saat tanggal 1 itu tim daripada Kementerian Agama akan melihat apakah sudah masuk bulannya pada tanggal 1 Zulhijjah ini. Kalau sudah masuk kita patuh pada pemerintah tanggal 1-nya. Sehingga lebarannya di hari Senin. Jadi kalau nggak salah saya lihat di berita kemungkinan tahun ini akan berbeda. Tapi seninya di Indonesia itu luar biasa ya. Berbeda waktu ya, sehingga kalau hari tasriknya jadi tanggal 12, para ulama itu ngomong. Hari tasriknya di Indonesia itu yang lebih aman sampai tanggal 12. Kenapa? Karena sering berbeda katanya. Kan tasrik itu 11, 12, 13. 13 jangan digunakan sampai tanggal 12 itu nyembelih hewan kurban. Karena supaya tidak pada saat tanggal 13 di kitanya sudah masih tasrik, tapi di tempat lain tidak tasrik lagi. Makanya diutamakan. Tapi di DKM Baitur Rahim insya Allah akan penyembelihan hewan kurban itu di tanggal 17. Insya Allah panitia akan rapat di malam Ahad besok ya. Saya malam dapat ceritanya. Ya nanti panitia melaksanakan amanah yang sudah disampaikan oleh sahibul kurban, orang-orang pengurban. Jadi panitia itu ngikutin apa yang diminta oleh pengurban, tetapi sebagai organisasinya DKM yang membawahinya. Insya Allah mudah-mudahan disampaikan pada kesempatan hari ini bahwa yang kurban sapi itu baru 4 kelompok. Yang satu kelompok itu masih 5 orang, butuh 2 orang. Yang sampaikan pada kesempatan hari ini kalau ada warga siapapun sudah disebar di RT, ya bisa menambah 2 orang lagi untuk membeli sapi karena 5 orang ini kelompoknya belum 7. Mangga disampaikan. Nanti disampaikan kepada Pak Iman selaku ketua DKM untuk menyampaikan bahwa ada yang mau berkurban. Jadi begitu. Jadi jangan sampai berdebat masalah saum. Orang lain mah puasa, orang mah debat teu puasa lagi. Ayo ngedebat perbedaan. Orang nanti saum ya Pak Supri. Lah puasa mah ada ibadah. Keterangan mengenai salat puasa sunnah itu dalam pemahaman itu boleh. Bahkan ada orang tuh yang simpel, banyak pemahaman berbeda.
ternyata yang samanya tanggal 9 aja. Udah saya mah tanggal 9 aja, nggak apa-apa. Puasa Arafah itu luar biasa ya. Rasulullah menyampaikan barang siapa yang berpuasa di bulan Arafah itu pahalanya sepanjang tahun. Jadi pahalanya bagus kan. Hadis ini sebetulnya menjelaskan terkait masalah juga wa yaumul Asyura. Jadi di tanggal 10 Muharram itu juga adalah Rasulullah biasa melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura. Dan sekarang kita hadisnya banyak sekali terkait masalah puasa. Nanti kita akan jelaskan di bulan Muharram pada saat kita kajian. Sebelum masuk kepada Muharram, bahwa bagaimana Rasulullah menyanjurkan, memerintahkan kepada kita terkait masalah puasa di amalan di bulan Muharram itu. Jadi dari antara ini sahabat mempraktekkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Kalau tanggal 10-nya haram ya, karena itu adalah hari Idul. Hari Idul Fitri atau hari peringatan itu tanggal 10 Zulhijjah itu adalah tidak haram hukumnya kita untuk melaksanakan puasa. Ya. Alhamdulillah ada iklan dulu ya, kucing. Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa ini, keterangan dalam para ulama itu adalah Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, Al-Hasan Al-Basri. Jadi Qatadah, semua para sahabat mempraktekkan puasa 10 hari. Kalimatnya 9 hari ya. Kalau tadi kalimatnya Allah bersumpah 10 hari karena mulia di 10 hari ini, tapi dalam hadis dijelaskan bahwa saumnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi hadirin, 9 tanggal 10-nya haram kita saum ya. Tapi ada perilaku yang biasa Rasulullah lakukan di tanggal 10. Pada saat ketika tanggal 10 Rasulullah bangun tidur melaksanakan ibadah-ibadah ketika setelah berjamaah salat subuh, lalu nanti akan melaksanakan salat Id. Nah Rasulullah itu nggak makan dulu, saum, makanya suka gitu ya. Pas bulan Zulhijjah mah puasa dulu supaya enak makan ikan daging kurban gitu. Makanya daging kurban itu Rasulullah memasaknya di hari itu ketika menyembelih. Makanya boleh ya, daging kurban dipasak, tapi dagingnya harus yang pengurban. Jangan daging jatah bagi kalian ya, pengurban harusnya. Pengurban yang 4 sapi ini. Ngobrol nih, tapi kemarin nggak sepakat ya. Ayo sepakat kita masak sapi dari jatahnya sepertiga pengurban. Ambil 1 kilo semua. Ada berapa tuh? 7 kali 4, 28 kilo, pasak 1 kilo. Ambilkan ini enggak. Makanya kemarin sepakatnya panitia bentuknya uang dari sobil kurban untuk membeli pasakan padang. Karena pertimbangannya bukan enggak boleh memakan makanan kurban pada saat itu ya, tapi waktunya, siapa yang masaknya dan seterusnya. Praktis beli dari Padang ya, walaupun kita belinya di Indonesia, di Jawa Barat ya, tidak di Padang. Bu Haji ini. Jadi sebetulnya boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh makan hewan kurban gitu ya. Ya yang mana dulu hewannya, gitu, dagingnya. Kalau dagingnya dari Sohibul Quran, jatahnya sepertiga, lalu disedekahkan untuk panitia makan itu boleh. Mana yang tidak membolehkan? Yang tidak membolehkan itu panitia sembarangan dalam melaksanakan ibadah kurbannya. Pencit, bagi-bagi, pasak satu hitung gitu. Itu nggak boleh. Makanya panitia kemarin pada saat rapat dengan kami, Sohibul Quran itu diberikan clue-nya. Jadi harus begini, harus begini. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini lebih perbaikan untuk penyembelihan hewan kurban. Ya. Jadi yang pertama, ibadah pada bulan Zulhijjah itu, mangga silahkan puasanya 9 hari boleh, ataupun mau dibuat puasa Daud boleh, atau mau dibuat puasa Senin Kamis. Tapi tanggal 9-nya pada saat saum Arafah itu usahakan itu mah jangan sampai tertinggal. Jadi biasa ya belajarlah saum itu pada saat tanggal 9 mah kudu. Jadi kalau kita tidak sakit itu keistimewaannya tanggal 9 luar biasa. Orang lain sedang haji, kita mah saum ya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi puasa ya di bulan Zulhijjah itu luar biasa. Adapun melanjutkan itu puasa sunnah itu setelah tanggal 13. Hari tasyrik itu haram hukumnya kita melaksanakan ibadah saum. Jadi tanggal 11, 12, 13
itu adalah puasa, tidak boleh puasa. Adapun terkait masalah ayyamul bid, puasa pertengahan di bulan Zulhijjah itu, di bulan Zulhijjah beda. Gak bisa tanggal 13, 14, 15. Hadisnya kan gini, ayyamul bid itu perintahnya gini. Yang pertama saya pernah jelaskan puasa sunnah, bahwa kata Rasulullah berpuasalah 3 hari di bulan, di 1 bulan itu. Jadi boleh, kalau pakai hadis itu di bulan itu 3 hari aja. Mau tanggal 1, 2, 3 boleh. Tetapi ada keterangan hadis, puasa ayyamul bid itu 13, 14, 15. Makanya kalau di kalender yang hijriah itu yang sekarang kita punya suka ada merah ayyamul bid, puasa di bulan 1 bulan 3 hari. Tadi pun Rasulullah kebiasaannya puasa ayyamul bid. Pokoknya Rasulullah itu hebat lah. Kalau dia melaksanakan ibadah saumnya bisa setengah bulan. Makanya cocok buat kesehatan. Nih saya ini agak susah untuk saum ini. Jadi memang cocok ya. Islam itu sehat. Kata ahli dokter dan ahli herbal pun, kalau ada orang yang berpuasa itu saum resepnya. Ibu saya sampai sekarang usia 84 tahun masih ngomongnya jelas, giginya masih utuh, pikirannya masih ini. Ibu saya 84 tahun, dulu modalnya sampai sekarang saum ternyata. Dulunya daun. Jadi ibu saya itu daun tuh rutin aja ya, sehingga sehat sampai sekarang. Ya. Kalau bapak saya gemuk, ya kayak saya, bapak saya usia 47 Allah panggil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah pada saat keutamaan di bulan Zulhijjah itu adalah membaca takbir dan zikir. Ini harus paham dulu nih, masalah takbir, waktunya kapan? Kita lihat dalam konteks hadisnya. Ya. Jadi di dalam Sarah Ibnu Bukhari ya, dari Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari ditentukan. Nah, jadi di sini disebutkan kalimatnya, wa qala Ibnu Abi Abbas, wadhkurullaha fi ayyami ma'lumat, ayyamul asr. Kata Ibnu Abbas, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan juga di sini disebutkan disebutkan ayyamu tasyrik, dan di hari-hari tasyrik. Makanya di kita ini hadis ini dipakai pada saat ketika zikir takbir itu orang sudah bertakbir itu pada saat tanggal 10. Jadi tapi kalau kalimat dalam hadis ini di hari yang ditentukan itu 10 hari pertama, boleh di tanggal 1 kita sudah melakukan zikir kepada Allah, mengingat Allah. Tapi untuk takbir, karena ada perintah hadis, takbir itu dilakukan setelah sebelum 10 Zulhijjah di bulan tanggal 9 sore. Ya, ketika masuk tanggal 10 diperbolehkan untuk takbir. Makanya suka ada takbir. Itu tuh bukan enggak ada dasarnya. Pas malam takbiran gitu sebutin Allahu Akbar ya. Malam tanggal 10. Itu diperintahkan di dalam agama ya. Dan itu sampai ayyamut tasyrik, kepada sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi batasnya itu adalah sebelum maghrib. Jadi dalam takbir itu ya, perlu diketahui ada 2 macam takbir. Ada takbir mutlak tanpa kaitannya waktu tertentu. Jadi kalau zikir itu terbagi 2. Ada zikir mutlak, boleh kapan saja waktunya. Seperti kita ngomong takbir ya, Allahu Akbar, atau pakai Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Kita mengagungkan Allah, boleh. Tapi ada takbir yang muqayyad, yang ditentukan waktunya. Ya kalau sudah sholat, kata Rasulullah, kamu baca subhanallah 33. Baca alhamdulillah 33, takbir 33, nggak bisa. Saya mau 10 aja. Boleh sebetulnya, tapi jangan ngomong setelah sholat takbirnya 10, karena nggak ada keterangan. Yang ada keterangan 33. Mau pakai tasbih, mau pakai tangan, ulah imam masalah tasbih jeung tangan pas ya. Aya nu pakai digital cetrek. Oh nggak ada sunahnya, dulu zaman Nabi nggak ada. Itu teknis. Ya, tapi memang di dalam hadis Rasulullah menggunakan jari jemari. Kalau sekarang zaman teknologi ada yang pingin ditelunjuknya, cek ya, supaya terhitung satu hari ini berapa zikirnya. Itu boleh, itu kan teknik ibadah, bukan bid'ah. Ya, bid'ah itu sesuatu yang kita harus berdebatnya, diskusinya tidak seperti itu.
Muqayyad itu harus ditentukan waktunya. Jadi kenapa setelah sholat kita zikir itu langsung istighfar? Ya, nggak langsung baca yang lain. Karena diperintahkan oleh Rasulullah kalau setelah sholat itu beristighfarlah 3 kali. Yang membedakan istighfarnya, ada yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, ada yang astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang begitu, kalimat Rasulullah kan gitu. Ada yang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Boleh, 3-3 itu kalimat Rasulullah yang diucapkan. Cuma kalau kita mah bisanya 1. Jadi ketika orang beda tuh, beda nih. Beda ya alirannya sesat nih. Gitu jadinya ngomong nate dengki. Dengki tahu Pak Supri, kegel nempenu beda teh. Itu nggak boleh kayak gitu teh. Kita teh sesama muslim lihat. Nah, itu kan ada dalilnya. Paling terpendek itu istighfar astagfirullah. Paling agak panjang astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau yang lebih panjang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih wal ma'asyi. Nah, itu kalau di yang lain tambahin dan seterusnya. Nah, gitu ya. Zikir muqayyad itu hadirin sudah ditetapkan. Takbir itu harus begitu. Ya. Takbir yang dimaksudkan dalam penjelasan di hadis itu adalah sifatnya mutlak. Kalau kita takbir itu pada saat di bulan Zulhijjah itu, imam itu setelah sholat disisipkan langsung bertakbir. Itu tak ada dalilnya. Jangan, ini harusnya zikir biasa dulu, setelah itu baru takbir. Tidak, memang ada dalilnya. Kita akan sampaikan sini. Ya. Jadi takbir itu boleh ketika di sini disebutkan di dalam hadis itu kalimatnya karena zikirnya mutlak itu adalah waktu dan tempat tidak tertentu. Boleh di pasar ketika kita dagang, boleh kita di masjid, boleh kita sedang berjalan, kita bertakbir kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita itu lidah ketika bawa motor, zikirlah pada saat ketika bawa motor. Selain kita doa. Setelah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bismillah majriha wa mursaha, lalu subhanallah disakhara lana hada wa makuna ketika jalan, setelah beres itu boleh Allahu akbar, atau astagfirullahaladzim. Zikir mutlak itu banyak, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Pada saat ketika dari rumah ke masjid mau menjalan untuk berjamaah, boleh zikir mutlak tuh. Sholawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, sambil jalan. Saya kalau dari rumah ke sini itu sholawat selalu dibacakan karena zikir mutlak gitu ya. Jadi waktunya kapan saja. Tapi kalau muqayyad itu ditentukan dengan orang yang waktu tertentunya ditetapkan. Nah, yang ditetapkan ini keterangan hadisnya itu setelah sholat wajib berjamaah. Jadi setelah wajib berjamaah itu para imam yang di Masjid Baitur Rahim pun sampai tanggal hari tasyrik itu selalu zikirnya takbir dipimpin. Dan ini boleh dikeraskan dan boleh ya ada irama lah. Kalau nggak ada irama kan kurang enak ya. Seperti Allahu Akbar kan ya Allahu Akbar. Boleh. Jadi zikir yang dilakukan itu saat-saat tertentu boleh, saat-saat tertentu ada orang tuh yang nggak senang dengan dikeraskan. Yang penting mah jangan berdebat masalah itu, ya. Lalu kita jadi menggugurkan silaturahim. Jadi untuk takbir ini keterangannya sebetulnya hadis ya, saya kalau bacakan panjang. Jadi dilakukan ketika pada saat setelah adapun pada tanggal 9 ya. Jadi salat subuh pada hari Arafah 9 Zulhijjah hingga waktu asar dari hari tasyrik yang terakhir. Jadi sebelum maghrib. Jadi ini udah diketahui oleh para imam, pasti setelah itu dia memimpin. Daripada bertakbir itu adalah ucapannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu adalah kalimat agung ya. Dan memberikan isyarat kepada kita kalau yang namanya kalimat thayyibah takbir, cek Allah teh kieu, kamu tuh jangan sombong, yang sombong mah saya hungkul. Ya Allah Maha besar, Allah Maha segalanya. Al-kibru ya. Kabir itu sombong. Makanya ketika sholat, kenapa setiap gerakan takbir? Nah, itu teh cek Allah teh, kamu teh sholat teh takbir. Setiap takbir teh ketika memaknai takbir itu hanya Allah lah yang maha besar. Kita mah tidak boleh sombong. Gitu. Makanya sholat itu di dalam hadis qudsi, salah satunya ruku sujudnya sholat itu membasmi sifat sombong. Nah, gitu kan? Disebutkan di dalam hadis qudsi itu
Memang ta'adoma li adomati. Jadi ruku sujudnya sholat itu salah satunya dampak pada diri kita itu adalah tidak sombong. Makanya kalimat takbir itu di sholat itu berapa satu rakaatnya? Pernah ngitung nggak? Satu rakaat pada saat di sholat berapa kata takbir? Nggak pernah hitung ya? Ya udah aja, yang penting mah Allahu Akbar satu, takbiratul ihram, sujud Allah ruku Allahu Akbar 2 kan, sami Allah kan memuji Allah, takbir lagi 3, sujud 4, 5, 6, satu rakaat itu 6 takbir yang kita ngomong sama Allah bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha segalanya. Jangan ada rasa sombong dalam kita. Makanya dalam hadis qudsi, innama taqabbalus shalah, sesungguhnya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, salat melahirkan tawadu, rendah hati. Rendah hati itu gimana lihatnya? Tidak sombong. Makanya kalau orang masih sholat, masih sombong, tetap harus sholat. Walaupun masih sombong nggak apa-apa. Nanti udah 1000 kali sholat mungkin jadi tawadu. Jangan melarang orang sholat ya. Silakan sholat. Walaupun ya masih tetap sombong kan. Suka ada gitu ya Pak Iwan ya. Masih sholat tapi ngapremeh ke kita ya. Nggak boleh itu sebetulnya. Itu adalah Allah maha besar. Allah lah yang maha segalanya. Jangan sampai itu dididik sama Allah. Kamu sholat 5 waktu aja gerakan takbir. Tidak ada kalimat yang lain. Artinya kamu jangan sombong gitu. Sholat itu melahirkan tidak sombong. Makanya luar biasa. Makanya orang-orang yang hebat sholatnya itu pasti dia tidak akan menolak kebenaran. Yang kedua pasti tidak akan meremehkan orang lain. Ini dalam 2 hal ini ada di dalam diri kita, meremehkan orang lain. Itu sudah sombong. Sholatnya nggak berdampak. Ya. Makanya ini yang sombong itu bukan yang punya orang kaya unggul. Ulama aja yang punya ilmu kalau dianya merasa paling pintar, meremehkan orang, meremehkan pendapat yang lain, akhirnya bisa sombong. Ya, nggak boleh lah. Insya Allah mudah-mudahan zikir takbir di bulan Zulhijjah itu diperintahkan oleh Rasulullah, ya, dan itu pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat diwukuf, ya, setelah subuh. Jadi kalau tanggal 9 pada saat subuh, keterangannya itu begitu. Boleh takbir, tapi di kita mah suka pada setarnya itu setelah maghrib ya. Betul ya? Kalau setelah maghrib udah tanggal 10. Kalau subuh tanggal 9 masuknya masih tanggal 9. Karena waktu Zulhijjah itu, waktunya Hijriah itu, tanggal barunya itu adalah pada saat ketika setelah maghrib. Itu baru tanggal 1 pindah gitu. Sumun bulan barunya. Kalau Masehi 12. Ya betul ya. Kalau ada tahun baru Islam kan ditunggu-tunggu tuh tanggal 12. Wah, sebelum 9, 10, 11 ya. Padahal Islam itu waktunya adalah pakai bulan. Tapi kalau Masehi adalah dari matahari. Dua-duanya diperintahkan dalam agama. Adalah waktu itu matahari dan bulan. Tapi Rasulullah mencontohkan Hijriah, bulan. Oke, berikutnya. Jadi zikir ya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Muqayyad itu ditetapkan bacaannya dan ditetapkan ditetapkan waktunya. Jadi kalau takbir itu ya harus begitu takbirnya. Ya, jangan sembarangan imam juga ketika saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sembarangan aja. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah itu takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, adapun perbedaan di masyarakat itu, takbir yang muqayyad yang ditetapkan itu, yang takbir yang biasa kita dengar di masyarakat itu takbirnya 3 kali. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kan? Tapi jangan kaget, satu masjid ada takbirnya di pertamanya 2 kali. Dasarnya ada itu. Takbirnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ada yang begitu. Karena konsepnya kata dalam hadis itu ganjil dari takbir yang pertama. Nah itu jadi akhirnya begitu. Ada yang qomat itu takbirnya sekali. Ya kan kita kalau qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau nanti suatu masjid Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Allahu Akbar, ya itu asyhadu an la ilaha illallah. Qomatnya takbirnya 1 kali. Itu perbedaan dalam mentafsirkan hadis. Makanya kalau teman-teman ke Masjid Persatuan Islam Persis ya. Nah, Pak Iman ini udah tahu ya. Karena saya pernah belajar. Jadi tahu. Kalau di Persis itu qomatnya 1 kali takbirnya. Dan untuk takbir biasanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saling berdebat. Oh, ini. Jadi tahu ya. Nah itu. Perilaku itu tuh wah sana ilmunya mantap. Sekarang dibutuhkan ulama begitu.
Ulama itu yang pengetahuannya. Saya pernah ngobrol diskusi dengan satu ulama, kalimat gini, cina, Ustadz kalau gitu mah kita harus banyak ya tahu ilmunya. Iya. Kalau hanya satu pasti apalagi fanatik ya akan berbeda konsepnya. Hati-hati, yang penting jangan dengki lah. Kalau dengki hasad itu sesama ulama paling dengki, itu nggak boleh. Baik, berikutnya ibadah di bulan Zulhijjah itu ibadah ada yang ditetapkan, yaitu adalah ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi haji dan umroh itu dilakukan di bulan Zulhijjah. Bahkan syaratnya dalam sahnya haji itu harus umroh. Betul ya Pak Haji? Tapi dilakukan sebelum haji ya. Kalau setelah haji ibadah haji nggak boleh. Betul ya? Nah, ini yang sudah haji, Bu Haji di sini. Yang kalau umroh banyak lah yang sudah umroh di sekitar. Oh Pak Haji Faidun, dia sudah melakukan itu. Pasti ada umrohnya. Ya, di sini yang paling afdol sebetulnya, walaupun haji itu banyak ya. Di Indonesia itu kan permasalahannya jauh. Beda ketika kita haji kalau kita orang Arab. Ya, kalau yang disebut tamatu itu datang dulu umroh, balik lagi ke rumahnya, baru haji. Kayak di orang naik rumah balik deh ya tuh ongkosnya Haji. Makanya haji tamatu itu nggak ada. Maaf ya, saya bukan ngomongin jadi sehingga menyalahkan orang yang haji tamatu. Sebetulnya kan konsep haji itu ada yang umroh dulu ceritanya. Umroh sebagai salah satu syaratnya, wajibnya. Lalu balik dulu ke rumahnya. Nah itu orang Arab. Tapi orang Indonesia mah geus datang ka ditu, enggak sebalik deh, paling balik ke hotel gitu ya. Mungkin karena persepsinya, oh balik ke hotel. Itu makanya yang duluan pasti umrahnya cepetan. Nanti balik, nanti baru haji. Ya. Nah ini insya Allah mudah-mudahan yang sudah daftar di tahun ini, ya silahkan 20 tahun, 30 tahun katanya ya, untuk bisa haji. Saya aja yang daftar 2015, kemarin lihat di webnya itu 2028. Ya, mudah-mudahan tahun berikutnya turun lagi 2027 ya. Nah, mungkin persiapan untuk haji yang penting disiapkan. Nah, yang paling afdol, sebetulnya bukan paling afdol, bahwa ketika dalam masalah haji ini memang kemarin sudah dijelaskan oleh para ulama di sini, ustadz-ustadz yang menyampaikan, ya haji yang kemarin itu Ustadz Solihin Rosyidin. Ya, dia membahas terkait masalah haji kalau nggak salah. Saya hadir pada saat. Ya haji ini wajibnya 1 kali dan manis tato'a ila sabil. Harus mampu. Ai mampu teh lain hartana wungkul. Mampu secara fisik. Ya kalau sakit ya nggak jadi wajib hajinya. Walaupun dia sudah punya banyak uang ya. Tapi sekarang mah banyak ini ya, banyak bisa menyewa orang lah untuk mendorong ya, pakai kursi roda. Insyaallah lah. Nah, itu terkait masalah haji, dan haji ini tidak kita sampaikan terkait masalah syarat dan ininya. Sebetulnya nanti harus pembahasannya satu. Kitabul Haji ada sebetulnya materi di saya bagaimana haji. Nah ini biasanya disampaikan kepada orang-orang yang sudah daftar haji supaya manasik ya, manasik haji ya. Kita nggak salah sampaikan. Nah gitu. Nah kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, amalan apa yang paling afdol? Ya di sini, ayu amalu afdol ya Rasulullah. Kata Rasulullah itu, kata sahabat itu, apa ya Rasul yang amalan yang paling afdol? Qala sallallahu alaihi wasallam, qala imanu billahi wa rasul, iman kepada Allah dan Rasul. Nah, di sini sebutkan beliau menjawab itu setelah iman kepada Allah itu jihad di jalan Allah. Qila summa madzala, lalu kemudian apalagi, yaitu di sini disebutkan hajjul mabrur, haji yang mabrur. Ya. Makanya haji yang mabrur itu dia bonusnya itu adalah surga. Makanya dalam hadis yang lain Siti Aisyah mengatakan nazal jihadu abdul amal, jihad yang paling abdul itu salah satunya adalah lakinin afdalul jihad hajjul mabrur. Maka haji yang mabrur itu laisa jaza ila jannah. Tidak ada balasan selain daripada surga. Ada cerita 4 orang, 1 orang yang jihad hikayah ya. 1 dermawan, orang dermawan, 2 haji yang mabrur, 3 yang jihad di jalan Allah, yang 4 adalah ulama. Kata malaikat itu, siapa yang mau duluan masuk surga? Dan gitu, imah heureuna hikayah ya. Pelajaran bagi kita. Kata orang yang jihad itu ngomong, saya tuh malaikat, saya kan jihad di jalan Allah, maut. Tadkhulul jannah bighairi hisab kan. Orang yang jihad di jalan Allah itu kata Rasulullah tadkhulul jannah, masuk surga tanpa hisaban, kecuali punya hutang. Kalau punya hutang stop ya. Itu harus hati-hati yang punya hutang. Menghalangi ketika orang masuk surga tanpa hisaban.
Kalau seorang perempuan melahirkan meninggal itu jihad. Bonusnya surga. Saya tuh malaikat, kata malaikatnya, oke, silakan gitu kan. Ayo cek mau haji mabrur tuh. Saya tuh haji mabrur nih. Laisa jajaila jannah. Kata Allah, kata Rasul bahwa pahalanya orang haji mabrur itu surga. Gitunya cek anu si haji teh. Masa saya mau nyoba mahal dan orang Indonesia ya. Kalau orang Arab kan murah. Kalau orang Indonesia sekarang berapa? 63 juta ya? 63 yang sekarang itu. Kalau kemarin kan 53, sekarang naik 10 juta. Masya Allah ya, karena sekarang dibalik subsidi pemerintah 70% dari kita, 30% dari pemerintah. Jadi mudah-mudahan pemerintahan baru Pak Prabowo ya nanti hajinya murah lagi. Kalau sekarang 63 kalau nggak salah yang berangkat sekarang. Kecuali haji plus. Plus itu yang sekarang nggak kebayar dijual tuh 100 jutaan. Ada yang puroda 300 jutaan. Ya orang kaya mah cetek lah ya. Kalau kita harus tetap reguler. Ya. Oke. Terus yang berikutnya ceritanya, ai cek malaikat. Kamu tahu bahwa kamu jihad masuk surga, kamu haji mabrur masuk surga dari siapa? Dari ulama, cina malaikat. Nah, berarti ulama nu ngasih tahu harus duluan atuh. Oh iya, ulama harus duluan, cina gitu ya. Jadi cek malaikatnya, kamu ulama yang duluan masuk surga. Pas mau masuk surga dia berhenti. Kenapa kamu berhenti ulama? Yang pantas untuk masuk surga itu adalah orang yang dermawan. Karena dia yang menyekolahkan saya yang buat pesantrennya dia, yang ngasih makan santrinya dialah yang pantas untuk masuk surga duluan. Jadi ternyata ujung-ujungnya mah anu pangheulana asup teh orang kaya we. Makanya doakan Pak Haji Syam ya, Bunda Syam ya, orang-orang yang kaya memberikan hartanya di jalan Allah semoga menjadi salah satu wasilahnya untuk masuk surga. Karena orang-orang dermawan itu adalah luar biasa pahala. Jadi begitu, itu artinya bahwa ulama itu bisa menjadi seorang ulama pun banyaknya itu biasanya kan ulama-ulama itu nggak punya modal ya. Bahkan yang hebat itu orang-orang Timur Tengah sebetulnya memberikan pelayanan terbaik buat bangsa Indonesia umat Islam, kuliah di sana gratis. Coba bayangin aja ya. Saya kemarin waktu Fajri mau SMA-nya di sana, setelah menelusuri SMA di Kairo yang bawahannya Al Azhar itu, ternyata lebih murah. Sekolahnya gratis, tapi memang harus tes ya. Yang kedua, setiap bulannya itu cuma 1,5 juta. Mahal kalau kita nyantriin di Indonesia. Nih kalau ada yang mau nyantri SMA-nya di mana? Di Kairo, itu secara otomatis dia S1-nya langsung masuk. Beda ketika mau masuk ke S1 di Timur Tengah itu harus tes dulu. Nanti dapat bonus gratis. Apalagi kalau di Saudi Arabia dapat tes gratis, kasih makan, kasih tempat yang bagus, kelebihan uang sakunya bisa untuk pulang pergi dan bisa tabungan. Ini orang Arab yang hebat ya. Orang Arab mah hebatnya apa? Warganya cuma 20 juta, sekarang di Saudi Arabia itu 20 juta. Indonesia berapa Bu Haji? 270 juta. Wajar lah duitnya loba, orang Arab rakyatnya 20 juta. Coba orang Indonesia kalau warganya 50 juta aja, warga Indonesia dengan luas Sabang sampai Merauke. Pasti kaya kita itu. Karena kita mah besar negaranya tapi masyarakatnya sampai 270. Jadi yang kategori KETM, apalagi sekarang ada jalur KETM ekstrim. Tahun ini PPDB sudah lewat, ada keluarga ekonomi tidak mampu ekstrim. Datanya ada 12.000. Bu Haji yang tahu itu. Datang ke sekolah, makanya ketetapan gubernur di Jawa Barat itu yang KETM ekstrim langsung masuk ke sekolah itu. Tidak ada tes apapun. Yang penting datanya dari pemerintah. Bayangkan data ekstrimah saya lihat juga, wah Masya Allah ya. Nah balik lagi yang tadi, jadi dermawannya luar biasa. Kita sudah ada konsumsi. Jadi masalah haji dan umroh, yang insya Allah pada saat haji itu memang harus di bulan Zulhijjah. Ya, bisa nggak haji di bulan Ramadan? Nggak bisa. Adanya yang boleh itu adalah umroh. Kalau umroh mah ya gampang ya. Kemarin Pak Budi sudah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan jadi umrohnya mabrur. Nah mabrur itu diterima sama Allah. Ya kriterianya memang luar biasa. Yang mabrur itu ya. Pokoknya ada perubahan dah kalimatnya. Ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Ada perubahan biasanya sebelum haji apa namanya suka tidak senyum, sekarang senyum. Sekarang ada di TikTok itu Haji Mayum, ya itu menyindir-nyindir tukang haji ya kalau nggak salah.
Jadi kontennya dia menyindir orang-orang haji di Indonesia. Panggil saya Haji, Haji Mayum. Jadi gitu dina TikTok. Siapa tadi itu? Jadi kalau dia lewat ke konten, bikin konten, si Haji itu pingin dipanggil Haji aja. Kalau nggak dipanggil Haji itu nggak mau ngelirik. Seperti Pak, diam aja. Pak, maksudnya mau lewat, punten gitu. Dia diam aja. Panggil saya Haji, Haji Mayum. Genep kali ke Haji, sudah 6 kali. Itu mah sindiran. Kan ada orang tuh kalau ada pencari Tuhan ya, waktu kalau saum itu ada sinetron ya. Ada siapa namanya? Haji siapa? Aduh, yang si Jarwo. Ketika dia beres dari haji, dipanggil Pak nggak ngelirik, tapi kata orang, panggil Haji kira pasti ngelirik. Pak Haji, langsung ngelirik. Ya, itu kan salah satu ibadah hajinya mardud itu ya, tidak mabrur. Kalau tidak dipanggil haji, tersinggung. Padahal haji itu bukan gelar, bukan akademis ya. Tapi memang dulu zaman Belanda, pada saat zaman Belanda itu orang yang haji di Indonesia itu langsung harus masuk ke instansi Belanda dan dikasih label haji supaya tahu. Cek Belanda teh umat Islam yang nulis haji bisa apal. Karena biasanya nulis Islam masuk berontak gitu. Makanya sampai sekarang haji itu menjadi gelar. Ya pokoknya nanti ujiannya luar biasa kalau datang dari Mekah ya. Ketika balik ke Indonesia menjadikan haji yang mabrur itu nantinya lihat di konteks bagaimana kita kalau dipanggil haji ya. Tapi jangan juga dipanggil 2 kali hajinya. Dipanggil 2 kali hajinya itu juga nggak boleh. Kan ada masyarakat yang ngomong haji-haji judi, haji-haji ngadu hayam. Jadi 2 kali dipanggilnya haji-hajina. Biasanya kalau haji-haji 2 kali teh jadi nyindir ya. Haji-haji mancing, judi mancingna. Ayo nu haji kan, makanya 2 kali mau ulah ya. Ulah jangan sampai begitu. Oke, terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa man hajja lillahi falam yarfus walam yasfuq raja'a kayuma waladat ummuhu. Kalimatnya hebat ya Allah tuh. Ya Rasulullah. Ini dalam Al-Qur'an. Coba kalau yang sudah haji, Pak Haji Kaido dengan Bu Haji Sartoni, walaupun yang umroh juga sama ini. Bahwa barang siapa yang haji itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu larangannya jangan ropas. Ropas itu berkata-kata yang tidak baik. Nggak boleh itu. Batal tuh hajinya. Ya. Di sana ngomongnya capruk, ya. Nggak boleh. Walam yafsuk, wala fusuk. Kalau dalam Al-Quran kalimat dalam Al-Baqarah jangan berbuat fasik. Fasik itu melakukan kemaksiatan. Jangan ya. Lalu yafsuku roja'a, lalu dia kembali kepada udah beres hajinya kayauma waladat ummuhu. Ini kalimatnya sama dengan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Dia seperti bayi yang lahir. Jadi orang yang datang hajinya itu dia seperti bayi lahir, maka minta doanya pada saat datang dari Indonesia, dari Mekah. Ayo kita maaf ya, tapi tidak menyalahkan boleh. Karena tempat-tempat di Mekah itu mustajab. Suka dititip ya kertas ke yang lagi haji atau umroh. Nitip ya doain di sana, itu bagus. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang ibadah haji dan umroh itu bersih. Pada saat bersih dekat dengan Allah. Makanya saya kalau ada orang teman saya yang balik haji pasti datang ke rumahnya. Yang saya mintanya doanya. Ustaz doakan atau Kang doakan kan sudah pulang haji nih. Doakan saya semoga sayanya sehat. Lalu dia doakan. Ya, itu luar biasa haji itu ya. Wah mahal ya. Berikutnya banyak di sini, sebetulnya banyak materi yang harus disampaikan. Nanti mudah-mudahan bisa pekan depan terkait amalan yang bisa disampaikan karena hari ini sudah siang. Terima kasih atas yang hadirnya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bongkar di bulan Hijriah itu, di bulan Zulhijjah itu apa saja yang perlu dilakukan. Haji, silakan dari sekarang nabung. Saya aja nabung 6 tahun bisa daftar haji. Makanya teman-teman kalau punya gaji menabunglah walaupun hanya 200.000 ya. Biarkan Allah yang mengatur uangnya untuk sampai tuntas pada satu kuota nanti haji itu. Jangan sampai kita semangat untuk melakukan ibadah itu. Ya. Demikian yang bisa disampaikan bahwa mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, pada saat nanti mau masuk kepada Idul Adha, nanti kita akan bisa menjalankan ibadah-ibadah. Insya Allah tahun minggu depan kita lanjutkan karena beberapa amalan yang harus dilakukan di bulan Zulhijjah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi permohonan maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayahnya itu adalah istiqomah
hidayahnya itu kita diberikan hidayah kuat melaksanakan berbagai ibadah, karena itulah menjadi anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah istiqomah menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuh ada itu. Ini airnya DKM ada kuncinya? Enggak ada. Kalau nggak ada beli aja. Ada nggak kunci DKM Pak? Yang minum. Ini saya lupa aja minta kunci. Harusnya